Ya, ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut adanya transparansi terkait draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unjuk rasa mahasiswa menuntut transparansi draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum di depan gedung DPR RI memanas. Mahasiswa membakar sampah hingga spanduk yang mereka bawa di depan gerbang DPR. Masa mahasiswa meminta bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani dan menuntut RKUHP dicabut. Mereka juga meminta agar Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk memberikan kejelasan atas sebuah tuntutan mereka. Ya, kita masih berbincang dengan Pak Asrul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Pak Rasmala Aritonang, pakar hukum. Saya ke Pak Rasmala, bahwa ada anggapan tadi public participation tidak dijalankan dan juga transparansi. Kita tahu tadi disebutkan Pak Asrul bahwa dari 2015 sudah ada langkah-langkah itu 4 tahun kurang lebih. Bagaimana Anda mengungkapkan ini? Kira-kira apa testimoninya terkait ini? Ya, makanya yang pertama saya sih belum mendapatkan jawabannya dari sekian banyak masukan misalnya yang disampaikan oleh teman-teman civil society, masukan mana yang kemudian ditampung atau semuanya memang ditolak, tidak ada yang dimasukkan karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan politik dan pertimbangan-pertimbangan lain dari teman-teman di DPR. Kemudian yang kedua, apa yang dikaitkan dengan soal akses terhadap informasi itu juga nyata dirasakan publik bahwa untuk mendapatkan informasi draft misalnya dari waktu ke waktu bagaimana perubahan dan perkembangannya juga tidak mudah untuk mendapatkan akses itu. Mungkin ada beberapa yang bisa mendapatkan akses, tetapi secara luas masyarakat itu jelas kesulitan untuk mendapatkan akses itu. Kita bisa memperbandingkan misalnya di Belanda pembahasan untuk satu undang-undang, dia sudah punya teknologi atau punya website sendiri yang dari waktu ke waktu terus mengupdate, bahkan memberikan box chat untuk setiap warga bisa menyampaikan masukannya melalui portal atau website yang disediakan secara khusus dalam pembahasan aturan tersebut. Di kita fasilitas-fasilitas semacam itu tidak ada. Beberapa kali misalnya ada informasi dimintakan secara resmi, bahkan itu delay dan bahkan mungkin tidak dapat sama sekali informasi. Ini kenapa ya Pak Rasmala, anggapan publik bahwa prosesnya cepat dan ada semacam kepentingan seperti itu? Itu akibat tadi transparansi yang tidak ada. Saya pikir apa yang dirisaukan oleh publik, berbagai demonstrasi yang disampaikan mahasiswa itu kan salah satunya isunya soal tadi. Adanya disinformasi, tidak tersampaikan dengan baik semuanya dengan lengkap. Misalnya, kalau yang lalu Pak Wamen misalnya menyampaikan opininya di salah satu media dengan bahasanya yang buat saya kesannya justru tidak mencoba mengakomodasi banyak pikiran masyarakat, itu justru menggambarkan bagaimana tim penyusun begitu memang tidak punya tidak melihat intensi pentingnya masukan dan kepentingan publik di dalam pembahasan tersebut gitu. Nah, ini saya pikir yang menjadi concern isu ke depan dan saya tidak tahu apakah tim penyusun DPR juga pemerintah punya perhatian terhadap hal tersebut. Saya sih nggak ngelihat ke arah sana ya gitu. Baik, saya ke Pak Arso. Pak, kita bicara transparansi, akses informasi draft yang tadi diungkapkan agak sulit. Benarkah seperti ini? Barangkali Pak Rasmala perlu bertanya sama teman-teman ICGR ya, Institute for Criminal Justice Reform ya. Seingat saya dan setahu saya, karena saya anggota Panja tim RKUHP periode lalu, teman-teman itu kalau rapatnya di DPR ya, itu selalu mengikuti karena itu rapat terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kayak kemarin ada tuduhan draftnya disembunyikan. Nah, memang draftnya belum diserahkan kok. Tapi kalau sekarang draftnya sudah diserahkan, ini habis talk show ini Pak Rasmala mau minta draftnya saya kasih. Itu loh. Nah, siapa lagi yang mau minta saya kasih. Nanti kalau sudah terjadwalkan di DPR pasti akan ditaruh di websitenya DPR. Kalau sekarang saya belum ngecek karena saya sudah mendapatkan soft copy-nya maupun hard copy-nya. Ya barangkali mungkin ada di websitenya Kemenkumham atau Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan, gitu ya. Nah jadi ya sekali lagi tadi dipertanyakan apa ada masukan yang diakomodasi, ya saya akan sampaikan ada, ya tentu ada masukan yang tidak bisa kami akomodasi. Kami ambil contoh misalnya, KPK memberikan masukan pada periode lalu. Saya nggak tahu Pak Rasmala ada di sana atau ikut mewakili. Ya, itu meminta kepada Panja agar pasal
2 dan 3 dikembalikan kata dapat. Padahal itu sudah diputuskan, dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu aspirasi dari pemangku kepentingan, dalam hal ini KPK, tidak bisa kami akomodasi. Karena kalau kami akomodasi, pasal itu kemudian ya menjadi langsung menabrak. Nah, kalau pasal penghinaan presiden, kenapa kok diakomodasi? Ya, karena pemerintah berpendapat bahwa ada pasal penghinaan kepada kepala negara, presiden dari negara lain yang sedang berkunjung. Yang kalau dilakukan penghinaan, ya, ataupun penyerangan kehormatan, penistaan, itu pelakunya bisa dipidana. Kok presiden dan wakil presidennya sendiri dihina-hina, dinista, kok kemudian tidak diapa-apakan? Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa membedakan antara kritik dan itu tadi, penyerangan harkat dan martabat? Itulah yang coba kami rumuskan. Antara lain dengan menempatkan ayat 2 memberikan penjelasan. Nah, sekarang kalau penjelasannya nanti setelah kita buka, itu dianggap belum cukup jelas, belum cukup komprehensif, masih membuka peluang karet ya bagi penegak hukum di dalam menerapkannya. Ya mari kita rumuskan penjelasan ya yang lebih baik. Itu saya kira harus terbuka. Ya, saya termasuk yang mendorong teman-teman di DPR untuk mendengarkan soal ini, tetapi kemudian jangan kemudian posisinya adalah pokoknya selama ada pasal itu, pakai kata pokoknya lagi, ya itu berarti tidak mendengarkan aspirasi atau suara dari masyarakat, suara publik. Kalau itu kan sulit karena kita sudah melakukan perdebatan yang cukup panjang dan kemudian pembentuk undang-undang, DPR khususnya, harus ya melakukan atau harus mengambil keputusan politik hukum mana yang akan kita putuskan. Tetap ada pasal itu dengan kualifikasi yang dirubah atau kemudian mau dihapus sama sekali. Ya. Pak Asrul, kalau bicara penghinaan ini juga terhadap ada poin terhadap anggota dewan. Untuk Anda sendiri, anggota dewan, ini menghina seperti apa? Karena ini agak sifatnya subjektif loh, Pak. Ya. Kalau untuk dewan. Pasal itu ada di KUHP sekarang, Mas. Tiap hari DPR itu dihina-hina. Ya, ada nggak sih yang dilaporkan oleh DPR ke polisi? Di medsos, di media arus utama, itu ada apa enggak? Pasal itu bukan hal yang baru. Pasal itu ada di KUHP sekarang. Barangkali yang baru ini cuma merubah rumusannya, menurunkan tingkat ancaman hukumannya, supaya kesewenang-wenangan tidak terjadi. Tapi pertanyaan saya, ada nggak yang sudah dilaporkan dan kemudian ditahan ya oleh polisi karena menghina DPR? Cobalah kita melihat dengan sisi yang lebih luas lah. Ini yang harus kita juga pahami ya Pak Asrul, bahwa ketika kritik dan menghina itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau kritik yang membangun tentunya akan sangat diterima, tapi ketika bicara penghinaan ini juga yang harus kita bicarakan bersama. Nah, Pak Rasmalah, bahwa ada beberapa poin yang tadi disebutkan Pak Asrul, bahwa draft sebenarnya sangat gampang, semuanya bisa diakses, dan kalaupun publik ingin tahu bisa tadi diberikan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Rasmalah? Ya, pertama gini Mas Juna, yang disampaikan oleh Bang Asrul sebut ICGR. Saya sebut warga negara ada 270 juta, bukan cuma ICGR. Jadi akses terhadap 270 juta orang bisa mengakses informasi itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, Bang Asrul, tahun 2018 bulan Juli, saya ingat tanggal 2 saya ketemu Pak Jokowi di Istana Negara bersama pimpinan KPK. Menyampaikan semua masukan kami, satu pun yang kami sampaikan juga tidak masuk hari ini di RKUHP. Gitu. Kami menyampaikan supaya delik korupsi dikeluarkan, itu juga tidak dikeluarkan. Kami minta UNCIC yang belum dimasukkan juga tidak dimasukkan. Jadi memang tidak ada poin satupun yang diakomodasi. Yang ketiga, terkait dengan pembahasan delik-delik lain berhubungan misalnya soal penghinaan dan seterusnya. Sekali lagi Mas Juna, Bang Asrul, hemat saya, pembahasan RKUHP ini sekali lagi di awal saya sampaikan, ini punya konsekuensi serius terhadap warga negara karena sanksinya sanksi pidana. Artinya yang
yang perlu dilibatkan bukan hanya mereka yang paham hukum. Mereka yang tidak paham hukum, mereka yang punya pengetahuan soal kehidupan sosial, kondisi sosial, psikolog mungkin perlu dilibatkan, kriminolog, mungkin ahli-ahli lain perlu dilibatkan, mungkin masyarakat yang paling awam sekalipun perlu didengarkan informasinya, pengetahuannya. Orang-orang di pasar itu, petani-petani itu, mereka yang pergi demo ke pabrik, Pak. Besok mereka akan berhadapan dengan pasal ini. 218, 27, 219 itu berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat-pejabat negara, presiden, waktu presiden. Ketentuan 2350 itu terhadap lembaga negara. Bapak Ibu, Pak Mas Juna tahu kalau petani itu demo, dia bawa poster, dia hanya tulis. Misalnya dia tulis DPRD malas, tidur saja kerjanya. Itu sudah masuk ketentuan pasal 350 yang diatur sekarang. Baik. Kemudian apa yang disampaikan soal perbedaan fitnah dan kritik, pada akhirnya, kalaupun kita membaca penjelasan di RKUHP sekarang soal kritik, memberikan kriteria yang begitu panjang, yang praksis dalam implementasi itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin satu poster saja menulis sekian banyak sesuai dengan syarat-syarat kritik di dalam belum lagi kalau bicara beberapa pasal yang menyasar kehidupan pribadi, apa ada kohabitasi, aborsi dan santet juga. Iya, Pak Asrul. Ya, baik, Pak Rasmala. Pak Asrul, silakan singkat saja, Pak Asrul. Jadi begini, jangan bicara itu pakai asumsi. Petani tidak diajak bicara, jangan begitulah. Ya. Jadi jangan seolah-olah saya ini tidak kemudian, saya bicara di banyak forum, ya, di koperasi pasar, bahkan di perkumpulan pedagang sepeda kalau reses soal RKUHP. Jadi jangan kemudian mengasumsikan DPR hanya bicara dengan orang-orang berdasi seperti Bung Rasamala Aritonang atau teman-teman aktivis. Tidak seperti itu. Baik, Pak Asrul. Ya, tidak seperti itu. Nah, tetapi persoalannya kemudian itu tadi sudut pandang tidak satu, dan kami kemudian harus melihat, ya, harus meramu agar ada di tengah. Contoh soal tadi usulan KPK, bukan kita tolak sama sekali, tapi kita ada kesepakatan itu nanti kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Kalau soal bab tentang tindak pidana khusus, itu persoalan perdebatan antara para ahli hukum pidana. Baik. Silakan Anda tanya saya ke para ahli utama, Pak Rasmala. Silakan Pak, tadi satu poin sebelum kita tutup, singkat saja. Ini loh, terkait misalnya penghinaan presiden, Mas Juna. Putusan MK sudah jelas tahun 2006 menyampaikan bahwa ketentuan 134, 136 bis, 137 sudah dicabut. Dan pasal halaman 61 putusan MK tersebut menyebutkan bahkan agar RKUHP ke depan tidak mengadopsi, tidak menuangkan kembali klausula yang sama di dalam RKUHP ke depan. Pasal di halaman 61 jelas itu ditulis oleh dalam pertimbangan putusan MK tersebut. Hari ini kita lihat itu dimasukkan kembali. Artinya baik dari sisi masukan publik, baik sisi putusan pengadilan bahkan itu juga dikesampingkan. Jadi kita bertanya sebenarnya ini kepentingannya Pak Arsul, yang mana? Silakan singkat. Setelah ini saya tutup. Terima kasih. Saya ingin sampaikan ya, bahwa itu dengan klausula yang sama itu kita buat berbeda. Jadi juga jangan kemudian menyimpulkan sama. Lah nanti kalau misalnya kita masih tetap berbeda, warga negara kan tetap punya hak. Bung Rasamala kan punya hak untuk kembali menguji di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah di penjara. Tetapi jangan masuk penjara. Jangan kemudian memaksakan bahwa itu pendapatnya itu harus yang diambil, nggak bisa begitu. Ya, kalau gitu jadi anggota DPR dulu aja, saran saya begitu. Baik, terima kasih Pak Arsul, Pak Rasmala. Niat kita semuanya baik, insya Allah ya. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana yang terbaik pasti untuk bangsa dan negara. Terima kasih sekali untuk diskusinya yang luar biasa dan insightful. Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Pak Rasmala Aritonang, pakar hukum pidana. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.